kan udah keliling banyak negara nih. Apa yang membedakan Indonesia dengan negara lain dalam urusan Skate dia. Skate yang paling ini nih, yang paling kecilnya. Iya. Ibaratnya kalau kita main di jalanan nih, kayak trotoar atau ada kayak semen-semen lebih gitu tuh yang bisa buat di-grind, di-slide. Iya. Indonesia itu dinaikin pasti pecah si semennya. Di negara lain itu udah pasti bangunannya lebih kokoh. Nggak tahu deh itu dalam arti korup atau enggak jalanannya. Terus ya lebih safety aja, bangunannya bagus. Yang pasti harus mau jatuh sih ya. Kalau main skate tuh gue udah sering banget ketemu orang baru main jatuh sekali dua kali besok hilang gitu. Itu Lemah tuh berarti. Dan takkan kembali lagi. Nah, kalau Om Denny nih, gue pernah nonton ceritanya itu, dia tuh sempat gak disupport sama keluarganya. Oh iya. Iya benar. Nah, apa yang bikin Om Denny sampai akhirnya gue harus bisa? Bang Den, pernah nggak ketemu pemain pro skaters Amerika yang terkenal zaman itu ya, Tony Hawk? Itu pernah nggak ketemu dan pernah main bareng nggak sih? Itu sih impian. Tapi main bareng sih belum pernah, cuma ngeliat sosok dia tuh ada di sebelah gua. Tinggi, itu sih tinggi banget. Banyak yang terlena soalnya. Iya. Iya banyak yang terlena. Wah udah menang sekali kompetisi ngerasa jago, tapi jadi dimusuhin orang. Jadi musuhin orang. Halo Sobat Ingar Bingar, dimanapun Anda berada, kembali lagi di podcast Ingar Bingar Jakarta. Ya kan, yang udah lama nungguin podcast. Jadi kita mengucapkan dulu nih selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir batin kawan-kawan semua. Nah, ini episode spesial Idul Fitri bersama gue Bang Rizky dan Bang Yusuf. Kita kembali lagi di podcast Ingar Bingar dan kita udah bukan kedatangan tamu ya, tapi kita mendatangi. kita terima kasih dulu sama mereka berdua. Iya. Mau meluangkan waktu sama kita. Waduh, terima kasih banget. Ini ada Bang Rama dan Bang Denny. Oke, ini mereka berdua adalah pemain pro skaters. Aduh, skaters banget tuh ya. Iya. Gimana maksudnya oli. Oli. Boleh diceritain nggak Bang Denny, Bang Rama, pengalaman temen-temen ini waktu jadi pemain pro skaters zaman dulu tuh gimana sih? Jangan pro ya, berarti lebih menariknya awal mulanya sampai akhirnya berapa tahun, butuh berapa tahun sih untuk mencapai menyandang gelar pro itu? Saya bukan pro. Aduh. Di sini Anda. Ayo dong. Gimana? Kayaknya perlu perjuangan sih pastinya. Dari awal mula kecintaan dengan skateboardnya sih tepatnya. Seberapa cintanya ya, kalau menurut gua sampai saat ini juga masih nggak hilang. Kalau masalah nggak expertnya buat kedepannya itu dari ya upgrade diri sendiri kayak gimana pasti. Itu. Nah, nih Bang Denny kan Instagramnya Bang Denny TX nih. Boleh ceritain nggak sih TX itu apa sih? Tuh. Hampir semua episode yang nanya sama gue pasti akan nanya teks. Gue dari Aceh. Oke. Itu nama kakek gue sebenarnya. Teguh Sandang. Wah, kenapa pakai nama kakek? Iya, kenapa pakai kakek? Karena putusnya di gua. Bapak gue nggak Teguh. Oke. Tuh. Jadi membawa nama harum Indonesia secara nggak langsung gitu ya. Waktu main di internasional gitu ya. Nah, kalau Bang Rama menariknya adalah kapan Bang Rama sampai akhirnya gua main skate. Kenapa nggak main yang lain, volley gitu? Basket gitu ya. Iya. Udah kelamaan kali ya. Tahun 91 tuh gue dikasih papan pertama tuh tahun 91. Tapi belum, ya cuman jalan-jalan dari kamar ke meja makan gitu doang. Belum tahu skateboard tuh triknya apa aja gitu. Baru-baru tahun 94 lah ketemu temen-temen yang juga main, terus mulai belajar trik mungkin dari situ. Jadi tadinya papan dari 91 ya cuma buat gitu-gitu aja. Sampai akhirnya terjun langsung Kompetisi kompetisi nggak terlalu kompetisian, soalnya
lebih main buat diri sendiri kali ya. Iya. Zaman dulu juga sponsorship belum kayak sekarang, belum kayak zamannya Denny gitu. Ya, zamannya Denny udah mulai ramai. Kalau gua generasi berapa ya? Oh jadi beda nih generasinya ya? Beda. Gua aja kayaknya Ibaratnya pertama generasi lu masih. di atas gue juga masih ada yang udah 50, 60 kemarin ketemu di Marcolina juga udah punya cucu gitu, masih main. Masih main tuh. Iya, Cucunya juga main. cucu juga main. Tapi masih bisa oli gitu nggak? Ya main-main apa lebih ke riding kalau sekarang kali ya. Energinya udah nggak kayak dulu kali. Nah, Jadi kalau gue sendiri sih masih main banget. Gue masih main banget kalau main di sini ya, di skatepark sini nih ya. main di skatepark, main di street, main di mana aja sih. Sih, masih kuat. Masih kuat. Kuat. Tapi sorry, dalam perjalanan lika-liku sebagai pemain skateboard ataupun sekarang berarti aktifnya apa nih, pelatih nih, Bang Rama dan Bang Denny? Ngelatih juga, Om Rama juga ngelatih juga. Terus Manage tempat ini ya, paling. manage Gitu. bisnis. Bisnis. Iya. Tapi biasanya nih, kalau misalnya kita mau ngelatihan nih, latihan apa sih yang cocok buat para pemula gitu, Bang Den, Bang Ram? Jadi dulu. Apa sih? Latihan pertama apa? Latihan pertama sebenarnya sih lebih balik lagi ke yang tadi sih, kecintaan dia gimana. Kalau dia suka, pasti dia mau ngelakuin apapun bentuknya, kayak dari jatuh, terus dari ngendalin si papan, itu dulu sih. Biasanya kalau buat gua kalau ngajar pasti yang gua ajarin tuh teknik jatuh dulu, biar dia aware sama diri dia sendiri nih, wah posisi jatuh yang bener kayak gimana. Baru di atas papan. Oh, jatuh dulu. Jatuh Berarti dulu. ngerasain sakit dulu, baru senang-senang kemudian. Iya. Kalau sekarang pakai nipet, ada nipetnya. Jadi nggak terlalu sakit. Nggak terlalu sakit. Nah, kalau zaman Jadi berguna apa yang Nah, udah iya. dipakai sama dia, safety-nya Eh, berguna. kalau di zaman umur gitu masih ada pelindung kayak gitu Ah. nggak sih? Pelindung itu kayak susah deh nyarinya. Jadi ya main Langsung. aja. Juga belum ada skatepark kan waktu itu skatepark pertama kayaknya tahun berapa? 97, 98 baru ada deh kayak skatepark pertama tuh. di Jakarta tuh. Jadi mainnya jalanan, bikin box, bikin rel, ya udah di aspal mainnya. Kalau jatuh ya jatuh. Terus mungkin belum terlalu banyak main transisi karena paling bikin bank sebelum quarter yang kayak gini gitu. Jadi apa ya? Belajar jatuh juga nggak belajar jatuh paling belajar gliding aja. Kalau jatuh gliding. Jatuhnya natural. Yang Emang ada penting- yang nggak natural ya? yang penting jangan kasih tangan aja. Kasih Iya. tangan, Oh. patah. Oh. Tangan. Luka ya? pertama di mana Om Rama? Ah iya. Wah, luka pertama sih. Tanya luka pertama. Mungkin masih Kena- juga. Kena Hati. oh iya. Hati yang terluka. Tapi kalau yang paling sering sih ankle. 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 Paling sering ankle. Seberapa parah sih ankle? Om Denny nih yang cedera ankle-nya nggak sembuh-sembuh nih kayaknya nih. Itu mah patah bentuknya lagi. Itu masih sering kerasa Om? Kesalahan. Masih. Kalau skating terlalu lama pasti akan sakit lagi. Cuma ada irinya juga pun dengan Om Rama. Mainnya udah lama banget. Sehat. Lihat. Berarti dia kategori jago. Oh. Vitaminnya mungkin ya, asupan makanannya mempengaruhi nggak Om Rama? Sama aja kayaknya makan ikan asin juga. Iya bener. Sayur, protein, karbohidrat gitu-gitu sama sih. Oh jadi protein juga harus dijaga nih ya, Bang ya? Ya buat apa ya buat muscle mass kan pasti protein kan. Nah sorry, Bang Rama, Bang Denny ini pernah ngebawa harum nama Indonesia di kancah dunia. Saya enggak. Terus di mana? Saya bukan orang kompetisian dia. Oh, perkompetisi itu gimana, Bang Den? Ceritanya, udah berapa negara yang Bang Den singgahin buat main skateboard? Mana ya? Singgahin buat main skateboard. Iya, Mau Asia dulu apa mana dulu deh? yang paling berkesan deh buat Paling Bang Den. berkesan Yang berkesan itu di kompetisinya ya, Iya. dengan hal yang lainnya. kompetisi sih di Prancis. Prancis, itu tahun Iya, di Montpellier. 2016, 2017 Montpellier. Montpellier. Itu apa tuh? Awas Tri- cancel aja. Jadi kayak World Cup deh. Oke. World
lengkap. Jadi pesertanya ada kayak 100, terus start disaring setengahnya 50, baru dicari 1, 2, 3 gitu. Oh, itu tricky. Main Lebih ke trik, terus nguasain si obstacle-nya, terus kreatifnya kayak gimana, cara ngegunain si bentuk lengkungan ini, mungkin bisa pindah dari sini ke sini dengan bentuk yang unik. Nah, kalau di negara lain lebih ngehargain kreatifnya. Gitu. Kreatifnya. Kalau yang di sini kan yang sebisanya dia lakuin, yaitu menurut dia karena dia susah ngelakuin trik itu, ya itu jadi mahal si poin triknya. Misalnya trik apa tuh yang paling mahal tuh? Yang Apa poin Susah ya kalau bilang Iya, trik yang paling apa sih? mahal tuh susah. Apa yang poinnya Karena- gede gitu sekali ngelakuin itu? Ya, Yang combo trik mendekat- sih, combo trik. Combo trik. Combo trik. Ya, jadi kayak naiknya flip, Mhm. turunnya flip lagi. Jadi naik atas rel gitu, flip, terus dia slide atau grind, keluarnya di flip lagi. Wih. Di tahun itu ya, kalau Tahun- tahun sekarang mungkin udah banyak Kombinasi trik gitu Iya, ya. dari media internet apa segala macam. Ya 2016-17 sih udah ada, cuma nggak begitu Hype rame ya, dia, iya. nggak begitu hype. Masalahnya dulu berjuangnya dari sebelum si internet itu ada. Kita dulu masih apa? Majalah, Om ya. Majalah ya, majalah. Majalah kan nggak bergerak. Tapi kan sequence gambarnya. Oh iya. Tahun itu udah sequence. Jadi dulu culture-nya tuh keluar majalah dulu, mereka filming. Hmm. Keluar majalah, Hmm. jadi orang penasaran, begitu filmnya keluar orang nonton. Masih pakai bajakan dulu. Enggak, kalau video skate kayaknya cuma dijual di ini deh, di skate shop gitu. Oh, Iya. Skate shop. Jadi nggak ada bajakan di gelodok gitu ya? Nggak ada. Nggak ada. Terus Om Rama, perkembangannya dari zamannya Om Rama sampai sekarang, menurut Om Rama, perkembangan skate di Indonesia ya kayak gimana? Wah, udah jauh banget kalau sekarang. Dari industrinya aja ya. Industrinya aja kita lihat kayak mungkin zaman gue tuh skateboarder nggak bisa jadi profesi dan nggak bisa hidup gitu. Tapi kalau mungkin zamannya ini udah hidup, udah bisa mapan gitu loh, tanpa harus ngapa-ngapain. Dari situ aja bisa kelihatan lah. Nah, Om Denny kan udah keliling banyak negara nih. Apa yang membedakan Indonesia dengan negara lain dalam urusan Hal skate dia. Skate yang paling ini nih, yang paling kecilnya. Iya. Ibaratnya kalau kita main di jalanan nih, kayak trotoar atau ada kayak semen-semen lebih gitu tuh yang bisa buat di grind, di slide. iya. Indonesia itu dinaikin pasti pecah si semennya. Di negara lain itu udah pasti bangunannya lebih kokoh. Nggak tahu deh itu dalam arti di korup atau enggak jalanannya. Terus ya lebih safety aja, bangunannya bagus. Keren sih. Sering konflik nggak sih sama ya petugas keamanan gitu? Ya bisa ditegur gitu. Iya. Tegur, Oh iya, kan? itu mah udah Sayang-sayangan. sayang-sayangan banget dah udah. Oh, Udah berapa satpam yang sering menegur? Sebenarnya udah banyak. Lagi pun Eh. bukan si satpam aja, tapi pun orang yang lewat gitu kayak nggak suka ngeliat skateboard kan. Mungkin di hati dia, ini mainan orang kaya nih. Wah, ini so gaya doang pegang skateboard nih. Gitu kan, taunya dia tuh culture dari negara lain. Gitu. Jadi kesannya bad. Gitu. Padahal memang dia jalan-jalan aja ya. Ya udah. Iya. Kalau misalnya ada yang lihat ngomong dia dulu nggak mungkin main kan? Iya kan. Iya, pasti akan stop dulu. Menghormati juga lah intinya. Iya. Tapi kok di luar negeri itu bahaya itu kalau misalnya posisinya tetap jalan, tapi yang jalan nih kayak orang olahraga atau family lagi lewat gitu. Oke. Nah itu kena fine-nya parah, itu kena tiket. Oh. Di sana ada rules-nya itu. Jadi anak sana tetap ngelakuin pekerjaannya kayak main skateboard, pinggir jalan, tetap tapi pada rules si negaranya kasih kayak apa buat pedestriannya. Nah, tapi kalau dari segi negara apa sih Bang yang paling menghormati atau banyak orang-orang yang main skate gitu? Misal Amerika atau Prancis gitu? Amerika sih. Setiap melangkah tuh pasti ada tuh orang. Biarpun dia jago nggak jago itu buat kendaraan Mereka buat ya. sampai yang gue sering banget nonton film yang FOMO-FOMOnya mereka pegangan mobil terus sambil naik skate itu bener tuh. Benar. Anjrit. Banget. Ada yang meninggal lagi gitu. Ah? Iya di DSF. Jalan turunan kan, tetap dia pegangan tuh lindes. Ay, San Francisco. Iya. Ay.
Oke, nah Bang Den, pernah nggak ketemu pemain pro skaters Amerika yang terkenal zaman itu ya, Tony Hawk? Itu pernah nggak ketemu dan pernah main bareng nggak sih? Itu sih impian. Tapi main bareng sih belum pernah, cuma ngeliat sosok dia tuh ada di sebelah gua. Tinggi, itu sih tinggi banget. Iya ya. waktu itu mungkin ya beruntung aja sih jalan barengan sama pro juga. Oke. Si namanya Willy Santos dan itu ridernya si Tony Hawk. Rider brand papannya si Tony Hawk, Bertaus namanya. Bertaus. Iya. Itu tahun berapa tuh kalau boleh tahu tuh? Itu. Oh, si ketemu dengan merekanya. Tony-nya. Ketemu dengan si Tony-nya. 2021. Wih, baru dong, baru kemarin dong. Iya, terusnya karena kalau di sana circle-nya itu mereka anak beranak tetap bikin video skate, ngebantuin anaknya. Pokoknya kayak gitu deh. Ngebangkitin semuanya nih jadi satu. Terus dia bikin videonya hampir per 3 bulan itu San Diego Documentary namanya. Oh, dia bikin Mereka video. bikin premier di bioskop gitu. Oke. Itu dia keadaannya, sayanya pergi dengan keluarganya si Willy Santos. Keadaannya gelap kan, masih running si videonya. Habis semua tepuk tangan, nah saya lihat sebelah saya, wah ada nih. langsung kayak gemeter aja kaki. Iya dong. Gila, keren banget nih orangnya kan, yang gua favoritin dulunya. Oh iya, karena lu pasti main ini kan, main apa waktu zaman dulu tuh game PS2-nya itu apa? Tony Hawk. Tony Hawk Pro Skater. Pro Skaters ya. Jadi lu belajar nggak sih, sempat belajar dari sosok doi gimana ngetrik yang benar, terus pernah nggak atau gimana? Iya, hampir semua orang sih, karena kan buat ngedapetin video itu kan susah. Iya. Nah, jadi lakuin apa yang bisa komplit di missionnya si game itu buat ngedapetin si videonya. Oke. Nah, dari situ ngeliat tuh video-video kayak trik-triknya yang unik, yang benar-benar big trick, yang kayak lompatin benda atau lompatin gedung ke gedung. Oh, dapat videonya dan lu terapin kayak gitu saat main di skatepark gitu ya? Ya di skatepark, di jalanan. Masalahnya kalau si skatepark mungkin warnanya cuma satu ya ibaratnya. Nah kalau main di jalanan tuh lebih berwarna. Foto, video akan lebih keren. Cool banget. Itu. Tony Hawk ya. Nah, Om Rama, ini kan Om Rama paham banget soal industri skate, khususnya tempat-tempat skate ya. Untuk di Jakarta sendiri kan udah munculan nih tempat-tempat skate. Apakah kualitasnya sudah memenuhi standar untuk main skate apa belum? Memenuhi standar, gue nggak bisa bilang. Ntar banyak yang marah. Atau kondisi apa yang nggak bisa itu tempat jadi main skate? Apakah batu kecil gitu? Bingung juga jawabnya nih. Ini pertanyaannya tricky nih, agak-agak bikin repot orang. Ngeri juga Iya. Soalnya rata-rata sih tempat main skate yang komersil bagus lah, Iya. layak buat bisa dipakai buat latihan gitu. Cuman kalau yang gratis yang dibikin sama pemerintah katanya, nah itu banyak yang bermasalah karena nggak konsultasi sama skateboarders. Tidak melibatkan komunitas. Ya, tidak melibatkan komunitas. Dia asal bikin by PowerPoint. Power by Google. By Google. Pokoknya lihat By foto Google. oh begini bentuknya bikin, tahu-tahu jarak quarter ke quarter gini, ya kan? Baru tuh langsung ketemu. Mau ngapain gitu kan? Kontur semen ada pengaruh nggak? Jenis semennya apa packing? Paling kalau semen itu tergantung kalau pakai semen yang buat ngaci itu mah cepet hancur kan. Tapi itu banyaknya sih. Kalau kekuatan ya kebanyakan gitu kan. Tapi kalau sekarang kayaknya kalau skatepark di Jakarta yang berbayar kayak udah mulai pakai beton yang bagus deh. Itu pun berbayar notesnya ya, Iya. Bang ya? Karena harus kualitas, boleh Iya. berbayar kan? Iya. Soalnya kan beton K300 juga nggak murah. Iya. Balik lagi. Tuh udah ada namanya. Beruntung dong ya. Ada nama. Tapi kan nggak, kalau misalnya kayak tadi kena oli gitu nggak langsung pecah gitu ya. Betul. Biasanya rusaknya kena
axle nuts itu loh, sampingnya yang dekat Samping wheels. roda. Oke. Dekat wheels itu ada axle nuts. Hmm. Ya itu kalau jatuhnya begini biasa gompel kalau misalnya semennya atau betonnya nggak bagus. Oh. Tapi sebenarnya maintenance untuk tempat skate itu mahal nggak sih? Maintenance-nya, perawatan. Ya kalau bikinnya awalnya bagus sih, kayaknya 6 bulan sekali bisa dirapihin. Minor sih, nggak terlalu gitu. Nah, gue penasaran nih, di belakang banyak banget papan-papan. Ini tuh Ini dibuatnya tuh warung. Ya, ya. Warung. Kedai. Coba jelasin Om Denny ini punya CDD nih. Apa Apa sih? yang membedakan Iya. CDD dengan papan lain? Dari segi kualitas sudah sempat nge-review Iya. kan di YouTube-nya tuh diinjek sama mobil, nggak patah-patah. itu bener tuh. Itu benar, karena di pabriknya dulu kan ibaratnya pernah juga kayak ya asal katanya ditipu lah Oh. sama si pabrik, karena itu juga kitanya nih nggak terjun ke sana, nggak nyaksin layer papannya, lemnya apa, terus tinggi rendahnya si concave bilang itu yang si telnosnya tekukannya, terusnya ya kalau menurut riset sendiri tuh mendingan bikin molding sendiri nih, cetakan sendiri, terusnya pabriknya didatengin, di QC semua, di quality control, dilihat si layer papannya sebagus apa kekuatannya, ntar ada pakai ini alat penghancurnya gitu. Oh, dites dulu. Iya. Tes tuh ya. Jadi ada untuk berat berapa bisa ngancurin si papan. Papan. Nah, Gitu. dia tuh pemakaiannya tuh gimana sih? Berapa lama gitu tahannya, Bang Den, kalau yang kayak gini-gini nih? Kalau papan kayu dari buka plastik nih, asik, dari buka plastik tuh Oxidized. Iya bisa 3-4 bulan lah. Karena dia kan dipakai terus-terusan tuh, kegesek, belum lagi kena keringat di tangan, Tenteng gitu ya. tenteng. Oh. Itu karena pori-porinya kan kebuka tuh. Hmm. Kalau di pabrik bilangnya di oiling, padahal tuh kayak di spray clear gitu tuh, tapi yang khusus untuk di papan. Oh. Nah kalau itu udah kebuka, sama deh kayak papan kayu lainnya. Berarti jati jari itu udah nggak bisa bikin begini ya? Nggak akan bisa, Jadi berat. terlalu berat Berat sih. ya, berat banget ya. Berat. Jenis kayunya? Tes aja lemari diangkat. jenis kayunya tuh sebenarnya maple kan. Oh, Cuman maple. yang bikin dia awet sampai 3 bulan 4 bulan tuh karena di antara lapisan veneer itu ada rongga. Nah, rongga itu kalau tiap kali dipakai ngepop itu habis tuh. Oh. Dan tipis. Makanya papan kalau masih baru tuh garing kalau dipentokin gitu di lantai garing. Tapi kalau udah lama mendem karena udah habis tuh ruangan ini nih ya. rongga udara Udara. di dalam antara kayu gitu. Dan kayu itu hanya bisa tumbuh di beberapa negara tertentu, di benua tertentu doang. Mesti di tempat dingin sih kalau maple sih. Maple. Oh, Karena terbentuk dari cuaca yang ekstrim itu. Betul. Oh, berarti di Indo nggak ada Nggak dong ada. maple ya? Nggak ada. Ada mungkin kalau cari di Jaya Wijaya gitu mungkin ada cuma Jaya Wijaya. mungkin ada ya kita Nggak nggak tahu apa-apa. ya. Kita nggak tahu ya, kita belum mau ekspor Indonesia sepenuhnya kan. Anjir, Kan Jaya tempatnya Wijaya. tinggi dia. Oh iya, dingin, terus juga apa kayak taiga gitu ya. Dia tempat-tempat serigala hidup lah gitu ya. Nggak, yang pasti kalau misalnya papan aja kan beda nih harganya. Kalau misalnya papan bikin di Cina pakai veneer Cina sama pakai veneernya Kanada tuh beda Oh, harganya lumayan ya. Betul. yang Kanada tuh ya. Om, Soalnya- buat anak muda yang baru mau mulai, Kenapa? apa yang perlu? Tips and triknya ya Iya. mungkin ya. Mungkin pertama latihan oli dulu gitu biar. Yang pasti harus mau jatuh sih ya. Nah, Kalau main skate tuh gue udah sering banget ketemu orang baru main jatuh sekali 2 kali besok Stop. hilang. Gitu. lemah tuh berarti. Dan akan kembali lagi. Nah, kalau Om Denny nih, gue pernah nonton ceritanya itu, dia tuh sempat gak disupport sama keluarganya. Oh iya. Iya benar. Nah, apa yang bikin Om Denny sampai akhirnya gue harus bisa? Dulu mungkin pandangan orang tua kan kayak, wah ini apa-apa nih, main skateboard pulang Malam. luka-luka, Iya. pokoknya bawa pulang dendeng gitu. Iya. Ya kan, terus kayak ngapain main gini hancur-hancurin badan. Tapi ya kayak gitu, mau buktiin bahwasanya si skateboard ini bisa ngasilin.
Ya akhirnya waktu itu kayak banyak debat, gue pisah dari orang rumah, maksudnya mau ngebuktiin si skateboard ini bisa menghasilkan, tapi terbukti akhirnya itu karena gue kayak nge-upgrade, ya udahlah ikut kompetisi. Nah di situ nggak kebayang tuh kalau bakal dapat ada sponsor atau apalah yang support, cuma lebih fokusnya kayak gue bisa menang kompetisi berarti gue bisa ngidupin diri sendiri. Gitu. Berarti artinya jangan pernah menyerah dong. Betul. Biarpun ikut kompetisi, ya ada yang cengklak lah, ada yang macam-macam deh rasanya. Jadi kalau mau bangkit sekalian, jatuh sekalian gitu ya. Iya betul. Jadi kalau misalnya kompetisi ya udahlah, kadang ada kompetisi yang belum rezeki gitu kan. Iya. Ada juga yang Itu pasti tuh kayak anjir sedih banget. Tapi kayak gitu sih, lebih harus jaga attitude juga di situ. Wah, Jangan tunjukin kalau lu tuh sedih dengan kekalahan lu. sampai seberapa penting attitude menjaga rider? Ibaratnya kayak gini deh. Kalau misalnya udah bagus terus nih dia sering menang, dapat sponsor kan, Iya. Iya. dapat entah itu baju entah apa. Nah kalau attitude-nya nggak bagus dengan semua orang, benda yang dipakai siapa yang mau beli? Oh. Jadi harus ya seramah mungkin. Ini soalnya Apa? ilmu padi banget. Apa tuh? Padi. Semakin Menyala abangku. Oh, kirain yang semakin tinggi semakin merunduk apa? Iya. Semakin tinggi ke belakang. Ayang. Duduknya ke belakang dong. Jadi kayang dong. Tapi sekarang so far lu ngejalanin bisnis ini tuh udah berapa lama nih, Bang Den Bang Ram? Kalau gua start SketchUp sih dari 2013 kayak. Ini tempat ini. Bukan tempat ini. Pertama di Serpong, di Gading Serpong. Habis itu pindah ke BSD, terus akhirnya di sini. Tetap banyak pasarnya nggak? Pasarnya tuh unik-unik nggak sih? Kalau buat para pemain skaters baru ya kan, baru gitu. Tergantung ya, ada seasonnya juga ya. Iya, Kalau menurut gua, yang pasti skateboarding tuh nggak bisa kena tren gitu. Kalau lagi tren rame, Iya. bola lagi tren rame. Iya. Bukan Kalau ini- FOMO-FOMOan ya. Soalnya kayak bukan buat semua orang. Menurut gua skateboarding bukan buat semua orang, karena nggak semua orang bisa mau gitu jatuh setiap kali main, nggak semua orang. Jadi ya kuat-kuatan aja buat orang yang suka, dia akan bertahan main. Jadi segitu aja. Tapi kadang-kadang ada lonjakan sedikit kalau di penjualan gitu Iya. ya, ada lonjakan. Kayak waktu pandemi tuh justru malah naik karena ya orang nggak ada yang bisa nge-gym, nggak boleh ditutup, kolam renang ditutup, semuanya akhirnya beli papan. Oh Iya, semua akhirnya beli papan karena boleh main. Sudirman Tamrin tuh rame skaters pada bikin footage gitu. Lo ada pesan nggak buat orang tua yang melarang anaknya untuk tidak main skate? Bertobatlah ya, Bertobat lah. Mendingan dikasih aja udah apa yang dia mau, yang kayak dia ya lebih berkarya sih, mau karya seperti apa silakan, tapi dijaga tuh arah jalannya gitu. banyak yang terlena soalnya. Iya. Iya, banyak yang terlena. Wah, udah menang sekali kompetisi ngerasa jago, tapi jadi dimusuhin orang. Jadi musuhin orang. Ini untuk anak skate Indonesia. Ya harus terjun sih, nggak perlu pakai katanya gitu aja sih. Jadi datang, kalau enggak ya kalau memang nggak ada budget buat berangkat keluar biar ngeliat tuh apa yang orang yang di sana lebih maju nih, yang fokusnya dia nih kayak oh gue suka nih style skater Amerika ini nih. Kan orang kalau ngeliat di video tuh kayak bagus, pokoknya stylenya ada apa segala macam. Nah dibaliknya itu dia nggak tahu. Mendingan dia kumpulin duit kalau cukup. Kalau nggak cukup ya udah datang ke sana lihat tuh kayak gimana cara mereka hidup dengan si skateboardnya. Tidak seenak Nggak seenak yang dilihat deh, nggak seenak yang dilihat. Nggak yang gampang bisa kita oli-oli pakai stick gitu ya. Ternyata lebih keras gitu kan. Lebih keras. Keras. Iya, dan kalau mau sekalian maju, tinggi, jangan setengah-setengah gitu ya. Betul. Itu sih yang paling intinya gitu kan. Lalu Rama yang menghambat karir rider-rider muda untuk Naik. selain
kesombongan tadi. Yang menghambat ya. Nah, ini politik lagi, semua banget ya ngomongin politik. Soalnya biasanya yang di atas-atas tuh punya pilihan-pilihan tertentu gitu. Jadi yang ini dipilih, ini jadi kayak anak emas gitu biasanya. Kalau yang gue lihat sih. Jadi, Tapi anak Tapi emasnya kalau dari personalnya dia yang hambatan dia sendiri apa? Selain dari kesombongan gitu, dia nggak mau belajar apa gimana? hambatannya ya gitu. Attitude sih, attitude Attitude penting sih. banget kalau di skate scene sih kayaknya. attitude paling inti. Tahapan trik tuh perlu nggak sih? Ya, misalnya agak ribet gitu. Tahapan trik. Tahapan trik pasti kayak belajar oli, buka jendela buat belajar trik lain. Ntar bisa flip trick kickflip, buka jendela buat bikin trik lain. Kayak gitu kan emang step-stepnya begitu. Jadi setiap ada pengembangan trik pasti ada tahapan tambah-tambah Ada, lagi gitu ya. ada. Jadi akhirnya dia bisa menggunakan triknya dengan sempurna gitu ya. Iya. Betul. Dan itu ya pesannya. Jadi nggak bisa gitu orang Nah. belajar langsung try flip gitu, Nah. tapi nggak bisa ollie, nggak ada tuh ceritanya Itu. gitu. Tapi ada sih coach yang bisa ngajar tapi nggak bisa main skate ada. Oh gitu. Kita ngomong politik lagi. Kirain Ada iya sih. dia pakai X sama bulat Iya. kali ya. Dulu triknya tuh. Pakai mulut. Ya kamu gini. Tapi banyak itu. Banyak. Banget. Itu yang sebenarnya jelek sih. Jadi dia ngajar tapi dia basic yang nggak tahu, tapi dia jual jual skill lip service lah. Iya. Ibaratnya. Oh ini gue begini, tapi pas pas terjun dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi pas dia ngajar ada yang bocahnya dislok lah tangannya, wah pokoknya macam-macam. Ngeri. Itu dari sandarnya belajar jatuh dulu. Iya. Belajar dulu. Karena kalau dia nggak pernah ngerasain jatuh. Nah, Dia nggak pernah rasa jatuh. Karena kan kita tahu ya kalau- nggak pernah ngerasain landing trick juga. Iya, Susah. Hati-hati tuh guys buat temen-temen yang suka belajar ya, tapi harus dengan profesional, bener nggak? Nah, Harus Itu jelas dia. deh. Pon udah masuk nih. Apa? Skateboard udah masuk pon kan? Udah. Iya. Kayak gimana? Olimpik juga udah ada. Olimpik udah masuk. Kita telat nggak masuk pon? Kan masuk baru sekitar 2018-an ya. Iya, udah. 2018 sudah SEA Games ada skateboarding. Dan itu perlu menciptakan para riders. Ada udah banyak kok riders yang ya bisa compete internationally. Ya dia dari zaman dia juga udah nih contohnya nih sebelah Ya. gua udah ada. Tapi Itu sekarang perlu. gitu masih. Kalau begitu perlu nggak sih ada kurikulum atau ekskul deh masuk ke sekolah-sekolah? Sekarang kan banyak yang ketakutan orang tua, takut anaknya cedera kayak Iya. gini. Tapi si anak juga pengen belajar. Sebenarnya bagus sih. Bagusnya di skateboarding itu ngajarin supaya nggak cepet nyerah. Oh. Jadi Jatuh bangun. coba trik, jatuh bangun lagi sampai landing. Bagusnya di situ skateboarding. Jadi Makanya- nggak gampang menyerah tuh ya. Iya. Nah, tips-tips nih Bang Rama sama Bang Denny udah pernah nggak ngumpulin teman-teman skateboard se-Indonesia gitu, dan sekarang progresnya gimana? Skopnya gede banget Indonesia. Oh, besar. Sejakarta deh. Sejakarta. Ya palingan kayak bikin event apa segala macam. Sebab masih ada kayak Gap gitu. gapnya tuh dari orang yang nggak ngenalin dalam tentang skateboard, tapi dia bikin cerita sendiri. Itu jadi kayak ngapain di sana, ini di sini. Oh, menjelekan. Ya itu ada pasti ada yang harus kebal itu, kalau nggak ya nggak akan hidup sampai sekarang skateboarding. Pasti misalnya dia jago oli gitu ya, akhirnya jadi komunitas skateboarding jago oli atau gimana? Waduh, jago. Lucu juga tuh. Baru sederhana. Pas satu Iya. komunitas cuma bisa oli. Komunitas oli. Iya kan? Itu apa sih kendalanya? Apa emang karena yang satu yang disebut sama Bang Rama tadi, attitude? Attitude sih. Attitude ya. Attitude bikin menghambat kemajuan skateboarding di Indonesia. Oh. Iya, attitude yang jelek. Bahkan ada yang kayak ibaratnya nih si skateboard ini kan culture-nya dari luar nih. Iya. Ya cara
beradaptasi pun ngomongnya kayak ada ngomong kasar lah apa kayak serunya mereka lah. Nah cuma kalau yang di Indonesia ada yang kayak gua nggak terima nih cara ngomong dia kayak gini lah. Tapi ini kan tongkrongan skateboard. Ya berperilaku seperti itu boleh, cuma dijaga arahnya kemana. Gitu. Tapi kalau di sini banyak kan kayak nggak kurang. Jadi kayak orang bercanda nggak bercanda tuh suka nggak nyambung. Jadi kayak di sana nggak enak di sana ngomongnya gini-gini. Di sini ngomongnya gini-gini. Jadi gosip. Berarti balik lagi ke pribadi dia masing-masing sebenarnya. Nah, pergaulan dia sampai mana nih? Attitude-nya bagus, dia mau gaul sama skateboarding kan luas ya, bisa main dari 4 tahun, 5 tahun sampai umur 50 juga mainnya bareng gitu. Jadi kalau attitude-nya bagus, bisa hormatin yang lebih tua, bisa hormatin yang lebih muda. Aman-aman aja sih ada sih. Cuman ada tuh yang masih muda, ngerasa jago, jelek-jelekin yang tua yang dulu pernah ngelakuin trik yang sama 20 tahun lalu gitu. Ada yang kayak gitu. Ada tuh yang begitu. Ada. Yang kayak gitu So, bermasalah biasanya. gimana rasa hormatnya dia? Boleh, jago tuh boleh, cuman tolonglah jago itu harus diredam pakai attitude ya kan. Kalau semua orang tuh bisa jago, tapi attitude yang paling utama ya. Itu Bang. respect. Attitude respect tuh yang paling utama dan thank you banget sobat Ingar-Bingar udah menonton podcast kali ini. Thank you banget Bang Den, Bang Ram. Kita tosan gimana tadi tosannya? Gini dong. Nah. Ini ini tosan anak Jaksel banget ya. Sebenarnya bukan Skate tosan anak doang Jaksel ini tosan anak skate. Oh. Jauh sebelum ada Jaksel. Iya, sebelum ada. Wah, jauh cuy. Dan kalau keliling dunia semua akan seperti itu. Iya. Dan Jadi lu ciri ketemu khasnya. orang main bawa papan lu gituin langsung. Langsung jadi homies. Lu tuh dari mana lu kayak gini? homies, oke. Langsung ya. Itu aja. Bahasanya homies kayak CJ. Oke, thank you banget Sobat Ingar-Bingar udah menonton podcast kita kali ini. Jangan lupa subscribe dan juga terus tonton konten Ingar-Bingar selanjutnya. Oke, saya Rizky pamit. Saya Yusuf pamit. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Ciao.